sekarang dalam proses pemeriksaan, penyelidikan. Dan saya sampaikan kami tidak ada bermaksud mau menutup-nutupi atau mau melindungi anggota kami, tidak. Nanti pada saatnya akan kami sampaikan. Kalau memang anggota kami bersalah, akan kami berikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa pemeriksaan elektronik kan tidak bisa seketika juga. Nah itu, oleh karena itu ya kami minta bersabar ya rekan-rekan semuanya. Nanti pada saatnya kami sampaikan. Kami tidak menutupi kami anggota kami. Diperiksa masih alat videonya itu ya, belum personilnya ya? Ya, kami videonya itu dulu kami periksa ya. Okay. Iya, nanti hasilnya itu akan kami sampaikan. Oke. Kenapa Mas? Pemeriksaan intern iya Mas. Jadi tapi kita belum bisa menentukan siapanya, kan harus kita dalami dulu. Kalau memang nanti terbukti terlibat seperti itu, apa tindakan yang akan diambil? Sesuai dengan tingkat kesalahannya, ya kan? Apa hukuman bisa berupa pencopotan jabatan dan sebagainya. Kita lihat tingkat kesalahannya seperti apa. Dan kalau ada tokoh politik, katakanlah itu yang sudah tersebar di media, salah satu penggerak massa yang datang ke asrama dan itu merupakan anggota partai politik tertentu, silakan laporkan kepada kita. Dua hal yang saya bicara adalah internal Polri clear, yang kedua adalah ormas silakan lapor, dan ditambahkan juga dengan film dan gambar. Paling penting adalah videonya ketika yang bersangkutan mengucapkan kata-kata yang sarkasme, ujaran kebencian, atau labeling dan rasis. Selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam Metro TV Newsroom. Dan seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, ada sejumlah pernyataan baik dari TNI maupun kepolisian yang memastikan bahwa sampai dengan sekarang pengusutan itu masih terus dilakukan secara internal untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku ataupun aparat yang terlibat. Karena kita bicara mengenai kerusuhan di Papua, ini tentunya terkait dengan dugaan tindakan rasis dan juga persekusi yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, sehingga kemudian menyebabkan terjadinya kerusuhan di Papua, diawali dari Manokwari sampai dengan kemarin masih terus terjadi, disertai juga dengan perusakan fasilitas. Nah, yang kita inginkan sekarang ini adalah tentunya informasi yang sejelas-jelasnya untuk diungkap dan kemudian juga untuk diusut siapa sebenarnya pelaku di balik ini semua. Apakah ini memang secara spontan terjadi atau mungkin ada sistematika tertentu begitu, ada kepentingan tertentu atau kelompok tertentu yang ikut bermain dalam situasi seperti saat ini, Bang? Ya, setelah kejadian itu saya tanya begitu banyak orang. Tetapi ini kan pendapat dan pandangan. Kalau lihat sekuens dari peristiwa sweeping, lalu kemudian di Surabaya itu orang datang, lalu kemudian mengungkapkan kata rasis, lalu kemudian menyebarkan video itu, susah untuk bisa dikatakan bahwa itu sebuah spontanitas. Saya tidak tahu apakah ada kepentingan politik di belakangnya atau karena ada tujuan-tujuan yang lain. Tetapi kemudian kita lihat demo di Papua juga tidak bisa dikatakan sekedar spontan. Itu juga sistematis, tumbuh di kota ini, tumbuh di kota ini, kota ini terjadi di beberapa kota. Yang kemudian ada bendera OPM, ada begitu macam. Ada bumbu-bumbu. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya, ada problem soal penegakan hukum kita. Apa urusannya sih urusan bendera seperti ini gitu. Lalu kemudian di satu sisi ada problem budaya bermestos kita yang sangat rendah. Yang kemudian begitu ada kejadian itu lalu kemudian diviralkan. Padahal secara etis atau peradaban itu sebetulnya bentuk komunikasi yang tingkatnya rendah kan. Jadi semestinya kita sekarang harus naik kelas, tidak lagi sekedar fake news, tidak lagi sekedar menyebarkan ujaran kebencian seperti itu. Karena itu kita mengatakan, kenapa tadi kita bicara, ini harus ditindak tegas, harus dilacak sampai ketemu orangnya, supaya tidak ada spekulasi macam-macam. Kan yang saya ungkapkan kan pandangan dan pendapat. Dan itu bisa
tidak benar menurut fakta yang ada di lapangan. Karena itu secepatnya harus diungkap. Kapolda Papua Barat mengatakan tadi saja di program Prime Time News mengatakan situasi di Papua Barat sudah kondusif dan berangsur normal, tapi kemudian memang masyarakat juga menunggu bagaimana transparansi penegakan hukum karena ada beberapa kasus yang kemudian harus diusut tuntas mengenai sebetulnya terbukti atau tidak ada pengerusakan bendera ataupun pemasangan bendera pada pada tempatnya. Itu adalah pangkal dan kemudian juga kasus mengenai dugaan rasialis yang diucapkan oleh oknum, di mana tadi Kasda mengatakan tidak akan ditutup-tutupi, akan kemudian ada sanksinya jika memang bersalah. Kemudian ada juga desakan ataupun kritikan mengenai apakah aparat menggunakan kekuatan yang berlebihan pada saat mendatangi asrama. Itu juga merupakan yang harus ditindak. Karena itu semua terlihat di layar kaca, terlihat di sosmed, lalu kemudian bisa menimbulkan macam-macam. Tafsirannya beda-beda, Bang. Dan termasuk reaksi. Jadi coba bayangkan, tentu kita ada pertanyaan tentu. Kenapa tiba-tiba ada politisi di situ? Kenapa bendera yang ada di luar asrama Papua, mahasiswa Papua, apa betul itu ada hubungannya dengan yang punya asrama, yang tinggal di situ? Kan ini kan orang bilang tahun lalu dibuat hal yang sama, tapi apakah ini seperti itu juga sekarang ini? Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar yang kata Bang Don tadi, kalau melihat sekuensnya ada yang ingin memanfaatkan? Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan memang benar ada orang-orang dari jutaan rakyat Indonesia ini yang tidak senang bangsa ini bisa semakin erat, bisa semakin besar, begitu kan? Jadi memanfaatkan situasi. Ada mereka-mereka yang selalu saja bisa memanfaatkan situasi untuk memecah belah. Yang jelas kita harus ingat, kita punya fakta yang cukup bagus, cukup besar, bahwa kita ini direkap oleh 1.331 kelompok suku dengan 652 bahasa yang direkat dengan kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika ini harus dijaga karena ada fakta lagi, ternyata sejarah konflik di dunia itu didominasi oleh konflik identitas, suku, ras, dan agama. Jadi kita harus aware betul terhadap kerekatan ini. Jangan sampai kita begitu mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak suka kita. Karena pertanyaan jurnalistiknya sebetulnya juga sederhana kan ya. Sudah ada siapa namanya Tri Susanti yang menjadi korlap. Betul. Lalu kemudian saya kira seruan-seruan rasis itu kan ada di sekitar itu. Ada di sekitar itu kan. Sehingga bisa diketahui orang-orang ini siapa yang ngomong begitu ya? Iya, siapa yang ngomong? Malah sederhana sepertinya, Bang. Kalau soal siapa yang begitu ya? Soal siapa yang memviralkan, itu kan sudah bisa dilacak. Secara teknis itu mudah. Di publik sekarang, terutama di media sosial, yang ramai adalah justru mempersalahkan siapa yang menyebarkan video tersebut, siapa yang memviralkan. Padahal itu bukan akar dari hulu masalah ini. Hulu masalahnya adalah yang siapa yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu kan sebenarnya. Yang pasti hari ini Presiden kembali melakukan konferensi pers untuk mengomentari situasi terkini. Dan saya kira kita sambut itu dengan baik. Saya waktu Presiden ngomong, sebelum dia ngomong begini, hari Senin kebetulan ketemu. Ketika ada wawancara untuk opsi di sana, kita bicara tentang ini. Lalu kemudian termasuk soal Papua, dan saya rasa konsen dan hati Presiden itu sangat besar. Sangat besar. Terbukti. Boleh, kalau dari pembicaraan itu bisa terlihat Papua itu adalah anak emas. Anak emas ya? Bukan anak tiri. Saya tidak tahu, tapi itu terlihat. Oke, tapi kita coba, kita akan tayangkan kembali apa yang diungkapkan atau apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan hari ini, konferensi pers yang dilakukan Kamis sore tadi di Istana Bogor, yang juga menegaskan bahwa dirinya juga sudah meminta Kapolri untuk menindak tegas siapapun oknum yang terbukti terlibat ataupun terkait dengan insiden di asrama yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi. Jadi nadanya sudah sedikit berubah begitu ya. Yang pertama pada waktu itu mengatakan untuk bersabar dan juga menerima permintaan maaf. Bagaimana emosi. Para kepala daerah ini juga semuanya sudah melakukan sesuatu untuk meredam situasi. Bapak Presiden bilang nih, boleh emosi, tetapi sabar. Kali ini pernyataannya tegas. Kali ini lebih tegas. Karena memang triggernya ada di sana. Lalu kemudian trigger ini menimbulkan persoalan lebih besar. Kemudian kita bisa melacak, kemudian di belakang persoalan ini ternyata berkelindan begitu banyak kepentingan. Kan itu yang terjadi di Papua sebetulnya. Ada orang asing, ada apa namanya, NGO, ada orang lokal, ada OPM, ada perusahaan asing, begitu banyak.
dan kita tidak tahu seperti apa sebetulnya. Saya punya brief dari teman yang 4 tahun ada di sana, ditugaskan khusus. Cuman pada akhirnya dia bilang, ya kita harus lihat betul. Kalau kita menuduh OPM, kita harus tahu size OPM itu besar atau kecil. Yang mengibarkan bendera OPM itu benar orang OPM atau bukan? Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kalau Presiden sudah mau janji ke sana, dan akan ke sana, harus lihat betul atau perlu lihat betul detail-detail tentang anatomi kenapa sampai begitu. Persoalan yang ada di Surabaya lalu kemudian tiba-tiba sebesar itu di... Oke, baik. Sekarang kita akan bergabung dulu dengan rekan kami yang saat ini berada di Sorong, Papua, yaitu Desi Fitriani yang akan memberikan laporannya dan melihat secara langsung seperti apa situasi terkini di Papua. Desi Fitriani, seperti apa situasinya? Apakah upaya pemulihan terus dilakukan dan apakah situasinya juga sudah jauh lebih kondusif saat ini, terutama pasca kedatangan Menko Polhukam hari ini ke sana? Ya memang Kania dan rekan-rekan semuanya bahwa pada hari ini kondisi di Kota Sorong khususnya lebih terlihat normal kembali dibandingkan dengan 3 hari kemarin. Karena memang hari ini semua sudah berjalan, aktivitas seperti sedia kala, bahkan sebagian sekolah sudah mulai melakukan proses belajar mengajar, pasar-pasar sudah buka. Dan juga artinya bahwa apa kejadian kemarin yang mereka tidak bisa berbelanja, bahkan ada yang sampai tidak punya makanan karena tidak berani keluar, tapi hari ini sudah aktif kembali. Menyambung dari pembicaraan tadi Kania dan juga rekan-rekan di studio, bahwa memang yang diungkapkan sebenarnya yang terjadi dalam aksi demo dari hari pertama, kedua, dan ketiga kemarin, sempat kisruh di hari pertama dan kedua, itu memang ada beberapa yang meneriakan untuk kemerdekaan, artinya bahwa ini sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang sengaja mengangkat isu-isu lain menjadikan ini sebagai isu mereka. Dan jadi tadi dalam pertemuan dengan Pak Wiranto dan juga Menko Polhukam dengan Kapolri dan Pangdam, bahkan ditanyakan juga kenapa ada KNPB, atau itu adalah Komite Nasional Papua Barat, ikut berorasi dan ikut dalam aksi tersebut. Jadi memang ini mungkin ada beberapa informasi, dan kami juga mendapatkan informasi lainnya yang mungkin selama ini tidak kami ungkapkan, bahwa dari kelompok-kelompok tersebut kami mendapatkan informasi ada kelompok bayaran yang sengaja disusupkan dalam aksi-aksi demo. Tapi memang untuk membuktikannya tidak semudah seperti yang kita bisa lihat secara nyata, Kania dan rekan-rekan. Mungkin ini berkaitan dengan pernyataan Muldoko sendiri, Kepala Staf Kepresidenan, yang mengatakan memang ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi di Papua seperti itu. Desi, mungkin satu pertanyaan mengenai langkah Kominfo membatasi kecepatan internet sendiri. Ini bagaimana efektivitasnya untuk kemudian membuat suasana menjadi lebih kondusif untuk kemudian mencegah adanya hoax-hoax lain tersebar di Papua ataupun Papua Barat? Ya memang dengan minimnya internet, karena memang tidak ada internet, tapi hanya ada di beberapa hotel-hotel besar, itu pun dengan benefit yang sangat kecil. Bahkan kami sendiri sebagai jurnalis juga cukup susah untuk menginginkan gambar. Dan ini juga menyebabkan beberapa dari mereka yang mencoba untuk siaran langsung lewat media sosial dalam aksi demo juga tidak bisa melakukannya tersebut. Bahkan juga mereka juga sempat mengatakan kenapa sampai internet mati tapi telepon masih bisa. Artinya memang dengan apa yang dilakukan Menko Info mungkin dapat menekan daripada gejolak demo tersebut. Dan memang dalam aksi demo yang di Kota Sorong ini sendiri, sebenarnya pada hari pertama itu ada penangkapan 3 orang mahasiswa, tapi kemudian di hari kedua dilepaskan lagi. Dan sampai sekarang pun soal internet masih juga tidak bisa kami bisa keluar dari tempat kami berada saat ini, karena begitu keluar satu langkah tempat ini sudah hilang internetnya. Baik, Desi Fitriani, mungkin yang terakhir, upaya apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan oleh terutama pemerintah daerah setempat begitu ya untuk meredam situasi di sana, untuk mendamaikan situasi di sana? Ya memang dalam beberapa hal telah dilakukan, seperti kemarin ketika mereka melakukan long march ke wali kota, dan juga akhirnya mereka minta kepada wali kota untuk memberikan orasi. Bahkan pada hari kedua saat wali kota berdiri, mereka langsung melemparkan botol minuman hingga terjadi chaos. Tetapi pada hari ketiga mereka mengulang lagi, dan di situ mereka memberikan 9 petisi.
Nah, 9 petisi ini yang mereka tunggu jawabannya sampai saat ini. Ini dan kemudian oleh wali kota itu sudah diberikan kepada gubernur dan gubernur akan memberikan kepada kepada pemerintah. Nah, kalau tidak ada jawaban dari 9 petisi ini, kemungkinan menurut mereka dalam tadi sore tadi mereka masih akan melakukan kegiatan lagi. Kan ya? Oke, baik. Terima kasih Desi Fitriani atas laporannya. Dan pemirsa, sesaat lagi di Metro TV Newsroom yang terunik dan juga terindah dari rangkaian perayaan 17 Agustus tahun ini. Sang Saka Merah Putih berkibar di darat, laut, dan udara. Saksikan tayangannya sesaat lagi.